lalu hamzah yang kedua diganti dengan alif. Bentuk jamak dari aniyah adalah awani, artinya wadah. Adapun secara etimologi dan adat, hubungan penyebutan di sini adalah ketika bersuci harus dengan air. Nah, ketika kita bersuci dengan air dan air tersebut berbentuk cairan, tentunya butuh wadah. Nah, wadah inilah yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Nah, wadah-wadah tersebut itu bisa ada yang terbuat dari besi, mungkin ada yang dari tembaga, kuningan, dari tanah liat, dari bambu, dari kulit binatang, serta dari bahan apa saja yang layak dijadikan sebagai wadah. Plastik, kaca, sekalipun mahal, sekalipun dia mahal seperti permata atau batu jamrud, berlian, dijadikan gelas, jadikan baskom, itu boleh, nggak ada masalah. Itu hukum aslinya. Dan hukum dasar, hukum asli dari wadah-wadah tersebut itu hukumnya adalah mubah, sampai datang dalil yang menyatakan haramnya. Dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal wadah itu, bejana itu adalah halal atau mubah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala yang ada di bumi adalah untuk kalian semuanya. Apa saja yang ada di dasar bumi, di permukaan bumi maupun di atas bumi, di bawah langit, semuanya adalah apa? Semuanya diperuntukkan bagi manusia. Jadi ini adalah prinsip dasar besar yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi semuanya sebenarnya ayat ini semuanya berkaitan, adat istiadat, kaitannya dengan muamalah, barang-barang temuan baru dan apa saja yang dipakai seperti pakaian, tempat tidur dan lainnya, semuanya itu hukum asalnya adalah mubah. Semuanya adalah mubah. Barang siapa yang ingin mengharamkan sesuatu, yang kita ingin mengharamkan wadah atau apa saja, itu harus ada dalil. Selama tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, maka kita kembalikan ke hukum aslinya bahwa dia adalah suci dan halal. Kalau dia mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, maka itu berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Baik, kita masuk hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 ini nanti berkaitan dengan bejana-bejana yang haram. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu, janganlah kalian minum, fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, jangan juga kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, kenapa? Karena wadah-wadah tersebut diperuntukkan bagi mereka orang kafir. Kalau di sini lahum itu tentunya kepada orang kafir di dunia. Walakum, dan untuk kalian, artinya kaum muslimin, fil akhirah, di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, tentunya larangan makan dan minum menggunakan bejana yang dan piring yang terbuat dari emas dan perak, dan ini hukumnya adalah haram. Yang kedua, bahwa larangan di sini menunjukkan hukumnya adalah haram. Haram kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak.
Selain emas dan perak silakan, mau dari kuningan, dari tembaga, dari apapun itu boleh. Dari stainless boleh menggunakan wadah. Yang ketiga, hukum ini berlaku umum, siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan yang menggunakan bejana dari emas dan perak nggak boleh. Demikian juga larangan dari emas dan perak ini digunakan untuk makan dan minum. Ia mencakup untuk manfaat apa saja kecuali yang telah diperbolehkan. Emas dan perak itu hanya diperbolehkan untuk perhiasan. Hanya untuk perhiasan. Jadi penggunaan emas dan perak itu ada 3 sebenarnya. Ada 3 penggunaan emas dan perak. Yang pertama, penggunaan emas dan perak yang pertama untuk perhiasan. Kalau untuk perhiasan ini hanya boleh kalau emas itu boleh untuk wanita secara mutlak. Adapun laki-laki hanya boleh perak, itu pun hanya berupa cincin. Gelang, kalung nggak boleh laki-laki memakai walaupun itu terbuat dari perak. Yang kedua, yang terbuat dari emas dan perak yang berupa peralatan. Nah, peralatan ini mutlak tidak boleh, haram, baik laki-laki maupun perempuan yang menggunakan. Dan yang ketiga, emas dan perak digunakan untuk peralatan perang. Jadi kalau peralatan perang, jadi terbuat dari emas dan perak, misalnya pedang untuk perang, atau misalnya tank kalau sekarang dibuat dari emas, ya itu boleh. Para ulama membolehkan kalau itu emas itu adalah untuk peralatan perang. Jadi yang tidak boleh itu hanya untuk peralatan-peralatan yang wadah-wadah, bejana, apapun. Gunting dari emas nggak boleh, peso dari emas nggak boleh. Kemudian yang kelima, apabila digunakan keduanya adalah haram pada hal-hal yang dibutuhkan, maka menggunakan wadah-wadah tersebut hanya sebagai hiasan lebih diharamkan. Jadi kalau misalnya dia membuat peso dari emas hanya dipajang di hiasan sebagai hiasan, maka itu lebih diharamkan. Emas dan perak itu tidak boleh untuk dipajang. Jadi misalnya yang mungkin pajangan yang ada, misalnya kita lihat di galeri ya, galeri perak atau galeri emas yang hanya misalnya terbuat dari perahu tapi terbuat dari emas. Nah, ada yang terbuat dari emas dan perak hanya untuk pajangan, maka itu nggak boleh. Ini tidak dibolehkan. Perhiasan yang dimaksudkan di sini hanya perhiasan yang boleh dipakai. Yang dipakai misalnya bagi wanita, di telinga, di tangan, di kaki, nah, itu semuanya adalah dibolehkan. Kemudian yang keenam, di dalam hadis tersebut bukan berarti dibolehkan bagi non-muslim. Jadi kalau kita mengatakan non-muslim boleh memakai perhiasan, tetap tidak boleh. Nah, tetap tidak boleh. Kalaupun mereka menggunakan, orang kafir itu disiksa double, disiksa disiksa karena dia tidak mau, artinya pokok-pokok Islam tidak mau Islam, dan disiksa juga karena cabang-cabang Islam, termasuk dalam hal dia menggunakan emas dan perak. Jadi laki-laki non muslim menggunakan perak, ya tetap dia disiksa, bukan berarti dia dibolehkan secara hukum syariat. Kemudian yang ketujuh, larangan dan hukum dalam penggunaan wadah dan perabotan dari emas dan perak serta pemakaiannya itu bersifat umum, baik itu emas murni ataupun perak murni, atau emas dia dilapisi dengan emas ya, atau emasnya cuma 18 karat, 12 karat, pokoknya dilapisi dengan emas, itu tetap tidak dibolehkan. Apalagi misalnya susuk pakai emas, susuk pakai emas itu juga tetap tidak dibolehkan. Perhiasan, artinya untuk hiasan mempercantik diri dengan susuk, nah ini adalah apa? Ini tetap hukumnya adalah haram. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan telah ijma', bersepakat para ulama mengatakan
sejenis dengan makan dan minum berdasarkan ijma al-ulama. Adapun ungkapan Nabi SAW, fa innaha lahum fid dunya, maksudnya adalah apa? Emas dan perak itu digunakan untuk orang kafir di dunia. Maksudnya adalah barang siapa yang menggunakannya maka ia telah menyerupai orang-orang non muslim, dia menyerupai orang kafir. Jadi kalau kita menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak itu kita menyerupai mereka, karena mereka memang menghalalkannya. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk ke dalam golongan mereka. Tapi itu hadis yang ke-14. Hadis yang ke-15. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaihi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dari bejana terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka sungguh dia telah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Coba kita minum wadah dari perak, wadah gelasnya dari perak kita minum, maka apa? Berarti kita memasukkan ke dalam perut kita itu dari api neraka jahanam. Itu kalau terbuat dari perak saja diancam dengan perutnya. Jadi yang dia memasukkan api ke dalam perutnya dari api neraka jahanam, maka lebih utama lagi kalau peralatan itu dari emas. Kalau minum saja diancam dengan seperti ini, lebih utama lagi diancam dengan makan piring. Kalau gelas diancam dengan seperti ini, bagaimana dengan orang yang makan dari piring? Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama diharamkan minum dengan wadah yang terbuat dari perak. Kalau dari perak saja tidak boleh, apalagi dari emas. Yang kedua, ancaman yang keras. Ini ancaman yang keras ya, bukan ancaman yang ringan. Bagi orang yang minum minuman dari wadah yang terbuat dari perak dan emas, maka siksanya sangat berat. Apa siksanya yang disebutkan dalam hadis ini? Yaitu adalah apa? Yujarjiru fi batni nar jahannam. Jadi dia telah memasukkan ke dalam perutnya itu dari api neraka jahanam. Jadi makanan yang minumannya itu akan menjadi api neraka baginya. Makanan itu pun juga akan menjadikan api neraka di dalam perutnya. Nah, yang ketiga, di dalam hadis ini ada ketetapan al-jasau min jinsil amal. Balasannya amal itu sesuai dengan perbuatan. Jadi balasan amal perbuatan di akhirat dan menetapkan adanya siksa neraka di hari kiamat kelak. Jadi sebenarnya hadis-hadis ini tidak ada alasan bagi mereka yang menolak adanya hari kiamat, itu nggak ada. Karena semua dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu menjelaskan adanya surga dan neraka. Ada surga, ada neraka, itu harus kita yakini. Seorang muslim itu meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Jangan dianggap itu dongeng, jangan dianggap itu cerita bohong, hoax. Enggak, surga dan neraka itu betul-betul ada, nyata, yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Surga akan dibalas bagi mereka yang berbuat baik di dunia, dan neraka itu adalah tempat balasan bagi mereka yang melakukan keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat di dunia. Yang keempat, di dalam hadis ini dinyatakan bahwa balasan amal perbuatan harus sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Dan ini bagi yang mengikuti hawa nafsu dan menikmati minuman dengan wadah yang terbuat dari perak, di mana dia akan meneguh siksa neraka jahanam bersama wadah-wadah tersebut dari tubuhnya yang telah menikmati maksiat di dunia. Ini balasan. Jadi orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, ya, maka minuman itu akan berubah menjadi api neraka jahanam. Dan ini balasan. Al-jasau min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan amal perbuatan.
Yang kelima, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang illat. Illat itu sebab. Apa sebab? Nah, dia apa sebab diharamkan menggunakan emas dan perak? Sebagian ulama berpendapat bahwa illahnya atau sebabnya orang yang memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak itu sebabnya adalah karena kesombongan. Dia pengen dianggap wah. Jadi kalau dia memakai terbuat dari perak, dari emas, itu dia merasa dia orang yang sombong, yang angkuh. Itulah ilahnya, itu sebabnya. Dan tentunya ini adalah yang kedua, gomtun nas, namanya orang sombong, dia merendahkan orang-orang. Sehingga dia bisa menyinggung perasaan orang-orang miskin. Dan sebagian dari ulama menyatakan bahwa itu merupakan pendidikan akhlak. Agama Islam menjaga seorang muslim dari dekadensi moral dan sikap bermewah-mewahan yang bisa merusak. Segala yang berlebih-lebihan itu adalah haram, israf. Berlebih-lebihan itu tidak dibolehkan. Gaya istilahnya, gaya pengen memakai wadah, gelas atau piring dari perak. Gaya. Nah, gaya inilah yang menyebabkan dia gaya itu artinya kesombongan, keangkuhan. Kemudian hadis yang ke-16 masih berkaitan dengan ini. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubiga lihabu faqad tahura." Akhrajahu Muslim wa indal arba'a ayyuma ihabin dubik. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubigal ihabu," apabila kulit bangkai disamak, ihab itu artinya kulit bangkai, ya, bangkai. Ihab itu kulit bangkai. Apabila kulit bangkai disamak, faqad tahur, maka dia menjadi suci. Jadi kulit binatang yang sudah mati maksudnya. Kalau masih hidup binatangnya dikuliti, itu zalim, nggak boleh. Itu. Kalau yang disembelih secara syar'i boleh. Cuma kalau disembelih secara syar'i, misalnya kita menyembelih secara syar'i, disamak atau tidak disamak dia halal. Paham ya? Halal. Artinya boleh dimakan. Jadi krecek, jadi kerupuk ramba. Ya kan? Itu kalau disembelih secara syar'i. Tapi kalau kulit bangkai itu haram, tetap najis. Cuma kulitnya boleh disucikan. Bisa menjadi suci, tidak menjadi najis. Kapan dia bisa menjadi suci? Kalau disamak. Apa itu disamak? Nah, tanya pabrik kulit, ya kan? Ya kan? Kalau mau tanya, jangan tanya saya. Caranya menyamak, ya itu tanya pabrik kulit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, menurut riwayat Imam 4, yaitu ayyuma ihabin dubi, kulit binatang apapun, maksudnya kulit bangkai, kulit bangkai apapun yang telah disamak dia menjadi suci. Kemudian hadis yang ke-17 masih yang sama, masih berkaitan dengan bangkai. An Salamata ibnu Muhabbik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Salamah bin Muhabbik radhiyallahu taala anhu telah bersabda Rasulullah SAW, "Dibagu juludil maita tuhuruha." Dibagu, disamaknya, juludi kulit, al-maita bangkai, disamaknya kulit bangkai, tuhuruha itu menjadi sucinya. Hadis ini sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini sahih oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang ke-18
juga masih sama. An Maimunata radhiyallahu taala anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Dari Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor kambing yang sudah mati. Kambing yang sudah mati, yajurrunaha, mereka menyeret-nyeretnya. Jadi para sahabat menyeret-nyeret kambing yang sudah mati untuk dikubur, untuk dibuang. Faqal, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, lau akhadtum ihabaha, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya? Kenapa kamu tidak manfaatkan kulit kambing yang sudah mati itu? Faqalu, mereka para sahabat berkata, inna hamaita ya Rasulullah, ini kan bangkai kambing. Faqala, Nabi SAW menjawab, yutahhiruha al-ma'u wal-qaradu. Kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara apa? Disamak. Nah, kalau nyamaknya di sini, menyamaknya, yutahhiruha al-ma' adalah disucikan dengan air dan dicampur dengan daun salam. Nah, artinya daun salam untuk membersihkan kulit, pakai daun salam. Daun salam itu untuk menghilangkan bau yang ada pada kulit, daging-daging yang nempel di kulit. Juga daun salam ini supaya melunakkan. Nah, jadi ketika nanti disamak dia menjadi lunak. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai. Kulitnya itu bisa untuk alat sholat. Kita katakan semuanya nanti, insya Allah semuanya. Perlu diketahui begini, bangkai itu kan najis, itu sepakat ya, bangkai adalah najis. Tapi kulitnya itu boleh disucikan dengan cara disamak. Kalau dia sudah suci, maka digunakan apa saja boleh. Digunakan apa saja boleh. Wadah minum aja boleh. Misalnya kirba, tahu kirba ya? Dulu ada wadah minum terbuat dari kulit. Wadah minuman terbuat dari kulit. Nah, kalau kulit bangkai sudah disamak, maka dia menjadi suci. Boleh kita pakai untuk wadah minum, boleh dipakai untuk tadi sajadah, dipakai untuk sholat, karena dia menjadi suci, bukan najis lagi. Boleh dipakai untuk baju, jaket, maksudnya rompi, boleh pakai jaket. Jadi kulit bangkai yang sudah disamak boleh dijadikan jaket. Kalau jaket dipakai sholat, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya, karena itu bukan lagi najis. Pakaian itu bukan lagi najis. Kemudian kulit bangkai disamak, kemudian jadi khuf, sepatu, dipakai sholat, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Dibuat apa lagi? Ikat pinggang. Nah, ikat pinggang dari kulit bangkai dibuat ikat pinggang. Sah nggak sholatnya? Ya sah sholatnya. Dibuat dompet, sah nggak sholatnya? Dia sholat di celananya ada dompet terbuat dari kulit bangkai yang sudah disamak, maka dia menjadi suci. Jadi apa saja ya kulit bangkai kalau sudah disamak, maka dia dijadikan apa saja, maka dia menjadi suci ya. Mau jadi sajadah, jadi baju, jaket, jadi jadi sepatu, jadi ikat pinggang, jadi dompet, jadi tas ya kan? Jadi tas, semuanya itu adalah boleh ya. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, atau 3 hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari 3 hadis itu. Hadis yang pertama, hadis riwayat Ibnu Abbas itu ada di babu juludil maita tuhuruha idza dubiga lihabu faqad tuhur. Itu hadis dari Abdullah bin Abbas. Itu menunjukkan apa secara umum. Jadi kulit apapun yang disamak itu bisa menjadi
suci, baik dari jenis hewan yang suci maupun dari jenis hewan yang tidak suci, maksudnya hewan najis. Akan tetapi dia dikhususkan. Ingat, kalau hadis Abdullah bin Abbas itu umum, hewannya baik kulit bangkai yang halal ketika dia hidup ataupun dia haram. Misalnya apa? Ada harimau mati, ada harimau itu haram ya kan? Harimau mati, boleh nggak kalau saya samak kulitnya, apakah kulit harimau itu menjadi suci dengan disamak? Maka kalau hadis Abdullah bin Abbas, iya suci. Tetapi itu dikhususkan oleh hadis yang selanjutnya. Hadis Maimunah itu menunjukkan bahwa hewan yang boleh disamak, kulit bangkai yang boleh disamak, itu hanya hewan yang halal. Yang boleh disamak itu hanya hewan yang halal. Misalnya ada sapi mati, maka kulit sapi ini baru boleh disucikan dengan cara disamak. Ada kambing mati, kulit kambing ini baru bisa menjadi suci dengan cara disamak. Ya. Tapi kalau ada kulit harimau, disamak atau tidak disamak, dia sudah najis, aslinya sudah najis. Ya. Termasuk apa? Ular, termasuk ya celeng, termasuk buaya, anjing, serigala, itu semuanya adalah haram. Disamak kulitnya atau tidak disamak itu adalah haram. Termasuk juga kulit buaya. Kulit buaya juga disamak atau tidak disamak tetap adalah haram, maka tidak boleh. Kalau para ulama ditanya bagaimana kalau ikat pinggangnya dari kulit buaya, sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kulit buaya itu masih najis. Ya. Oh, itu kan sudah disamak atau tidak disamak dia tetap najis. Maka apa? Kalau ikat pinggang kan berarti kita mengikat najis, ya kan? Sementara kita sholat itu pakaian kita, badan kita kan harus suci dari najis. Itu adalah kulit ular juga demikian. Ya. Coba kalau ikat pinggangnya dari kulit ular, sepatunya dari kulit buaya, ya. Rompinya dari kulit harimau, apa yang mau diterima sholatnya? Kan begitu. Ya. Yang memakai katanya buaya darat, lintah darat. Jadi itu tetap adalah semua hewan yang hadis Maimunah itu hanya kenapa? Karena hadis itu kan kambing yang diseret oleh para sahabat, sehingga Nabi SAW mengatakan lau akhadtum ihabaha, kenapa kalian tidak manfaatkan kulit kambing itu? Jadi kulit hewan yang halal itu yang boleh disamak, ya kan? Yang boleh disamak itu hanya kulit hewan yang halal. Adapun kulit yang haram, disamak atau tidak disamak ya tetap haram hukumnya. Ya kembali ke aslinya, memang dia haram. Celeng itu kulitnya ya tetap haram, nggak bisa. Mau dihalalkan kayak apa saja celeng itu tetap haram. Ya kan? Harimau mau diapapun tetap adalah haram, nggak bisa dihalalkan. Dalam kondisi apa saja nggak bisa halal. Harimau itu nggak ada halalnya harimau dalam arti baik dia ketika hidup maupun mati, nggak ada halalnya. Ya kan? Karena dia tetap adalah hewan yang haram. Haram itu ya hidup dan matinya tetap haram. Ya kan? Yang kedua, hadis Salamah ibn al-Muhabbik menunjukkan bahwa menyamak itu berarti mensucikan kulit bangkai secara mutlak. Akan tetapi hadis riwayat Maimunah mentaksis mengkhususkan keumumannya. Karena Salamah bin al-Muhabbik tetap mengatakan ayyumaiha bin dubi faqad tahur. Apa saja kulit bangkai yang disamak maka dia menjadi suci. Kalau kita pahami apa saja kulit bangkai berarti semua bangkai. Tapi itu dikhususkan dengan hadis Maimunah bahwa yang boleh disamak itu yang boleh dicampur dengan air dan yang boleh disamak itu hanya hewan yang halal. Hanya hewan yang
halal. Jadi disamak, tentunya hewan yang boleh disamak itu hanya hewan yang halal. Hewan yang haram disamak atau tidak disamak tetap aslinya itu adalah haram. Yang ketiga, hadis Maimunah menunjukkan bahwa menyamak itu dapat mensucikan kulit kambing yang telah menjadi bangkai. Dan hewan-hewan lainnya yang halal dimakan seperti sapi, bangkai onta, bangkai rusa, bangkai apa lagi? Bangkai hyena juga boleh. Kalau hyena boleh. Hyena itu bangkainya boleh disamak dan dia bisa menjadi suci. Kenapa? Karena hyena sendiri adalah dagingnya adalah halal. Hyena, padahal hyena itu binatang buas, ya kan? Ya, satu-satunya binatang buas yang halal dimakan. Nabi SAW membolehkan. Kenapa? Nabi SAW ketika disuguhkan daging hyena, Nabi SAW tanya, ini apa? Dobu'un ya Rasulullah, ini daging hyena. Apa kata Nabi SAW? Ya sudah, suguhkan aja kepada para sahabat-sahabat yang lain. Saya cuma berbisik, saya nggak doyan, gitu aja. Nabi SAW hanya berbisik, tidak suka. Bukan berarti Nabi SAW tidak suka. Dalil menunjukkan boleh karena Nabi SAW menyuruh disuguhkan kepada para sahabat yang lain. Ya. Seandainya itu najis, hewan yang haram, tentunya Nabi SAW mengatakan buang. Nah, sebagaimana daging keledai. Daging keledai ketika dimasak, daging keledai, ini apa ini? Himar. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya sudah, innallaha wa rasulahu yanhayanikum al-luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan bagi kalian makan daging keledai, karena daging keledai itu najis. Padahal sudah dimasak oleh para sahabat, akhirnya dibuang, ditumpahkan, sak pancinya dibuang. Itu daging keledai. Tapi daging hyena satu panci, cuma Nabi SAW mengatakan ya sudah, suguhkan kepada sahabat yang lain. Tapi itu dalil menunjukkan hyena boleh. Kalau disamak, dia bangkai mati disamak, boleh nggak? Ya suci. Nah, ketika dia disamak dia menjadi suci. Yang keempat, faedah yang keempat, selagi kulit menjadi suci setelah disamak, ingat kalau sudah suci ya, kalau sudah suci, ingat suci itu bukan berarti halal. Paham ya? Bukan berarti halal. Misalnya ini ada kambing mati, ada sapi mati. Oh, kita samak, begitu disamak, habis itu dibuat krecek, kerupuk, ya nggak boleh. Tetap haram karena untuk dimakan, kalau dikonsumsi itu tidak boleh. Tapi kalau dimanfaatkan, dimanfaatkan untuk jadi sepatu, jadi tas, jadi dompet, jadi ikat pinggang, jadi tali jam, atau misalnya tas, itu boleh. Tapi kalau untuk dikonsumsi tetap hukumnya adalah haram, ya kan? Di krecek bangkai, nggak boleh. Krecek dari kulit bangkai, kerupuk rambak dari kulit bangkai, nggak boleh. Selagi kulit menjadi suci setelah disamak, maka ia boleh digunakan pada hal-hal yang kering dan benda-benda cair. Maksudnya benda-benda cair itu jadikan wadah minuman atau wadah air. Dia juga boleh dipakai dan dijadikan alas. Jadi keset juga boleh, ya kan? Jadi jangankan jadi jadi misalnya sarung bantal juga boleh, yang kulit bangkai yang disamak. Artinya dijadikan alas, jadi tikar juga boleh, ambal. Jadi ambal jadi tikar itu juga boleh. Artinya dijadikan alas dan manfaat-manfaat lainnya. Itu dari kulit bangkai. Dan dia juga memiliki nilai ekonomis. Artinya boleh dijual. Kalau nilai ekonomis ya boleh dijual. Kulit bangkai yang sudah disamak dijadikan tas, jadikan sepatu, ya boleh diperjualbelikan, ya kan? Nah, diperjualbelikan. Tapi kalau misalnya begini, kalau kulit yang tadi, kalau hewannya habis disembelih, kita nyembelih sapi misalnya,
Nyembelih sapi, habis itu dibuat jaket. Disamak atau tidak disamak dia suci, ya kan? Halal, boleh. Ya, artinya kalau sudah lusuh, ya sudah digodok lagi, dijadikan, digunting-gunting jadi kerupuk, jadi apa ya boleh. Itu kalau sudah disamak. Artinya karena kalau dia hewannya disembelih sesuai dengan syariat. Jangankan dijual, dimakan aja boleh kalau yang disembelih secara syar'i. Adapun kalau yang bangkai itu hanya boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimakan. Yang kelima, menyamak itu dibolehkan dengan benda apa saja. Artinya menyamak itu bukan hanya dengan daun dan daun salam saja ya. Kita model menyamak itu banyak. Pabrik kulit yang lebih tahu bagaimana cara menyamak. Yang intinya itu apa? Intinya menyamak itu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada kulit yang menempel, sisa-sisa daging busuk yang menempel di kulit dihilangkan, kemudian juga melunakkan. Intinya melunakkan, dia memperbaiki dan mencegah agar tidak berbau busuk dan rusak. Baik dia misalnya pakai alqarat, mau dia pakai daun salam, mau pakai daun akasia, ada juga yang pakai daun akasia. Daun akasia untuk dipakai menyamak, jadi dibersihkan kulit. Ada juga yang pakai kulit delima dan yang lainnya. Nah, itu macam-macam ya cara-cara orang. Intinya menyamak itu apa saja lah. Intinya menghilangkan bau busuk pada kulit dan juga bisa melunakkan kulit. Yang keenam, para ulama berbeda pendapat mengenai kesucian kulit bangkai setelah disamak. Apabila kulit bangkai tersebut termasuk kategori binatang yang suci pada saat yang hidup. Jadi memang walaupun itu hewan yang halal, tetapi itu juga masih ada khilaf. Tapi pendapat yang kuat, insya Allah kalau hewan itu halal, maka dia menjadi suci. Dia menjadi suci, artinya boleh dimanfaatkan kulit bangkai tersebut. Adapun hewan yang haram, disamak atau tidak disamak, tetap haram hukumnya. Jadi yang ketujuh itu, adapun hewan yang haram ya seperti tadi celeng, babi, disamak atau tidak disamak ya haram. Anjing disamak atau tidak disamak ya haram. Keledai juga disamak atau tidak disamak ya haram. Bagol itu juga disamak atau tidak disamak haram. Semua binatang buas, harimau, macan, ya kan, kucing, macan, harimau, apalagi yang sejenisnya ya, singa, itu adalah beruang. Beruang, buaya. Kalau buaya darat disamak gimana? Nggak boleh kan? Manusia nggak boleh disamak, nggak boleh dikuliti. Ya termasuk juga kita katakan apa saja ya, semua hewan yang haram ya. Haramnya hewan itu yang disebutkan di dalam hadis itu adalah ciri-cirinya, ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan. Kalau yang ini kan yang kebetulan yang berkaki 4 ya, yang berkaki 4. Kalau yang kulit burung elang diapapun juga tetap tidak boleh. Kulitnya dijadikan apa saja tetap tidak boleh, walaupun itu burung elang. Burung apalagi Garuda, burung Raja Wali. Artinya kalaupun tidak disamak, tetap itu adalah haram kulitnya. Tetap tidak dibolehkan memanfaatkan apa yang ada pada kulit burung elang. Kalau burung elang saja kulitnya nggak boleh, apalagi misalnya
kita koleksi cakar burung elang. Ya, cakarnya, kakinya di burung elang untuk dikoleksi, ya nggak boleh, tetap itu adalah haram, nggak boleh. Paruhnya, paruh burung elang yang itu juga tetap tidak dibolehkan. Jadi hewan yang haram ini semua yang haram, termasuk binatang buas. Binatang buas yang disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW yang bertaring, termasuk buaya, gajah, termasuk gajah. Kulit gajah disamak atau tidak disamak mati, ya tetap haram hukumnya. Daging gajah haram hukumnya, daging gajah. Kalau ada bilang tengkleng gajah, itu bukan dari gajah itu. Tengkleng gajah itu kan besarnya tengklengnya, porsinya. Jadi bukan dari gajah, tengkleng gajah. Kalau di Jogja tengkleng gajah ada itu, masya Allah, kebun binatang habis gajahnya itu, iya kan? Iya. Kalau seandainya ada tengkleng gajah, gajah tetap haram hukumnya untuk dikonsumsi. Maka kulit bangkainya gajah, disamak atau tidak disamak, itu tetap haram hukumnya. Itu tidak dibolehkan. Adapun perbedaan ulama tentang kulit bangkai yang disamak, ada di situ perbedaan para ulama berkaitan dengan kulit bangkai yang disamak. Imam Ahmad berpendapat pada mazhabnya yang masyhur bahwa kulit bangkai tidak bisa suci dengan disamak. Artinya Imam Ahmad tetap tidak boleh. Jadi kulit bangkai tidak bisa suci dengan disamak, sekalipun hewan tersebut suci saat hidupnya. Dia hanya boleh digunakan pada sesuatu yang kering saja. Yang kering saja. Artinya tidak boleh digunakan untuk yang benda cair. Artinya untuk wadah minum, kirba atau wadah minum itu nggak boleh. Wadah jadi ember, jadi baskom yang dari kulit bangkai disamak, kalau Imam Ahmad tetap tidak boleh. Hanya boleh untuk yang kering. Yang kering misalnya jadi sepatu, jadi tas, jadi jaket, itu yang boleh. Itu yang menurut pendapatnya Imam Ahmad. Berdasarkan hadis riwayat dari Umar dan anaknya dan Imran dan bin Husain. Dalil hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam hadis dari Abdullah bin Uqaim Al-Juhani bahwa Nabi SAW pernah menulis sebuah surat kepada kabilah Junaina yang isinya apa? Aku memberi keringanan bagi kalian pada kulit bangkai apabila datang pada kalian seorang ahli kitab. Maka janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai tersebut kecuali kulit dan uratnya. Imam Ahmad mengatakan sanad hadis ini hasan. Hadis ini menjadi nasih, menjadi penghapus bagi hadis sebelumnya yang menyatakan kesucian kulit tersebut. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Adapun pendapat 3 imam selain Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang suci adalah kulit dari hewan yang suci dalam keadaan hidup, sekalipun pengambilan hewan itu setelah dia menjadi bangkai. Artinya 3 imam selain Imam Ahmad maka itu adalah suci. Jadi boleh baik itu digunakan untuk benda padat maupun digunakan untuk benda cair. Tapi ini berkaitan dengan 5 hadis yang kita sebutkan di dalam pertemuan hari ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Di mana? Kalau pipa rokok yang terbuat dari kulit bangkai yang disamak dan hewan itu halal, boleh. Tapi kalau dari hewan yang haram nggak boleh. Ya, pipa rokok kalau terbuat dari kulit harimau, kulit babi, kulit apa, ya tetap tidak boleh, haram hukumnya.
Adapun kalau dari kulit sapi ya boleh. Jangankan kalau kulit sapi yang disembelih, jangankan di apa namanya, ini penggunaannya dari kulit ya, bukan penggunaan pipa rokoknya ya. Nanti kalau bilang nanti pipa rokok boleh, nanti merokok boleh. Nah, itu maksudnya jangan saya mengatakan pipa rokok yang terbuat dari kulit binatang yang disamak, maka dia boleh. Itu boleh. Tapi dari tulang juga boleh. Kalau tulang boleh, nggak ada masalah. Tulang itu sebagaimana dikatakan oleh para Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, kalau memanfaatkan tulang itu boleh. Memanfaatkan tulang, misalnya apa namanya, seperti ini, kalau ada sapi mati, kerbau mati, Anda ambil tanduknya, maka tanduknya itu suci, bukan najis. Tanduknya itu adalah suci, bukan najis. Ada rusa mati, Anda potong tanduknya, ambil tanduknya, maka itu boleh. Tanduknya itu adalah suci, bukan najis. Ya. Kalau itu, walaupun itu bangkai, tapi kalau kulit itu harus disamak. Kalau tanduk rusa mati, tanduknya diambil, itu tidak perlu disamak, ya kan? Disamak atau tidak disamak, dia tetap suci. Artinya apa namanya, boleh. Nah, kulit apa namanya, tanduk kerbau dijadikan apa namanya, saya kira peralatan apa yang terbuat dari tanduk kerbau banyak ya. Gading gajah, kalau gading gajah boleh, para ulama mengatakan bahwa dia adalah suci. Gading gajah boleh. Yaitu tadi mungkin gading gajah dijadikan apa namanya, alat penghisap rokok atau yang lainnya boleh. Dari gading gajah itu boleh, karena itu bukan gadingnya. Wallahu ta'ala. Apalagi tulang kerbau, tulang rusuk kerbau dijadikan apa, peso, dijadikan golok, jadikan apa, ya boleh. Kubah emas. Semua fatwa para ulama tidak boleh, haram hukumnya sebenarnya. Kubah emas, ya kan, nggak boleh. Masjid kubah emas yang ada di Depok, Jawa Barat, apa namanya, itu nggak boleh. Sebenarnya Monas pun juga nggak boleh. Monas pakai emas itu termasuk pemborosan. Itu para ulama tetap tidak boleh hukumnya. Artinya emas untuk perhiasan apapun, untuk tugu, apakah itu untuk tugu atau kubah emas, ya kan? Atau misalnya dari emas, sebenarnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang sebenarnya para ulama sudah mengingatkan kalau yang itu dari emas itu nggak boleh. Artinya hiasan-hiasan itu ada dari emas yang ada di Masjidil Haram, itu tetap tidak boleh. Walaupun itu adalah terbuat dari emas, perhiasan, hiasan, kita katakan tadi hiasan itu tidak boleh, haram. Hiasan yang dibolehkan maksudnya hiasan yang dipakai oleh wanita. Ya, perhiasan yang boleh dipakai oleh wanita dari emas itu boleh. Adapun perhiasan yang apa namanya, yang tadi peralatan, itu tetap tidak boleh. Ya kan, untuk memperindah masjid, mempercantik masjid dengan terbuat dari emas, yaitu sebagaimana juga yang saya sebutkan tadi, perhiasan yang apa namanya, kan di galeri di Kota Gede itu kan yang terbuat dari perak, yang ada macam-macam, ada yang bentuknya andong terbuat dari perak, ada yang kapal terbuat dari perak. Kalau untuk pajangan tetap tidak boleh hukumnya, tetap haram hukumnya untuk pajangan. Walaupun itu untuk dipajang, itu adalah apa? Itu artinya dia memperlihatkan kesombongan, memperlihatkan keangkuhan. Misalnya dipajang di ruang tamu, terbuat dari emas, perak, ya kan?
Itu tuh menunjukkan wah ini saya apa namanya kemewahan, kesombongan, maka itu tidak boleh hukumnya. Allah taala a'lam. Ya tetap tidak boleh, enggak. Apapun, hatta mobilnya dipakai emas juga nggak boleh. Mohon maaf ya, orang kaya sekarang apa namanya ini untuk casing HP itu pakai emas. Casing HP itu pakai emas, maka itu adalah haram hukumnya. Saya pernah melihat casing HP itu pakai emas. Jam tangan dari emas juga nggak boleh. Artinya jam tangan walaupun hanya, tapi kalau jarum tok, hanya jarum, para ulama berselisih pendapat. Bahkan itu boleh. Kalau hanya jarumnya tok. Tapi kalau misalnya hampir seluruhnya aksesoris yang ada dari emas, titik-titiknya dari emas, jarumnya dari emas, maka itu tidak boleh. Itu tidak dibolehkan dari emas. Jam tangan dari emas, apalagi ya hampir semuanya ya. Kalau perhiasan atau peralatan yang dari emas itu tetap hukumnya adalah tidak boleh. Saya tanyakan, misalnya ini masalah tadi kulit yang digunakan untuk pakaian, baik itu sepatu, ikat pinggang. Nah, kalau mau beli misalnya karena ingin pakai, itu bagaimana? Kita kan sudah tahu, artinya oh ini dari kulit sapi boleh, dari kayak buaya ini tidak boleh. Kalau kita kan tahunya sudah jadi di toko, bagaimana itu kita sikapnya? Ya kan sebenarnya ikat pinggang dari kulit buaya dengan itu kan sudah sebenarnya dari kulit sudah bisa melihat. Pertama Cuma hitam tok, misalnya di kan orang melihat harganya juga. Kulit sapi dengan kulit buaya harganya sudah jauh. Ya kan? Ikat pinggang dari kulit buaya jutaan. Nggak ada yang bilang 100.000 itu nggak ada. Nggak ada. Itu adalah sebenarnya saya pernah melihat kulit buaya, sepatu, tas, apa semuanya itu harganya nggak ada selangit. Harganya rata-rata selangit. Maksudnya puluhan juta, ratusan juta harganya. Ya. Kalau kulit sapi kan harganya 100.000, 150.000 kulit. Ya, itu nggak ada masalah. Artinya tinggal kalau misalnya ragu-ragu tanya pedagang. Ini kulit apa mbak? Atau mas? Oh ini kulit buaya mahal harganya, ya sudah kan tahu aja bahwa itu kulit buaya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau imitasi nggak apa-apa, KW nggak apa-apa. Namanya KW ya. Ada yang tanya jual KW itu boleh nggak? Ya boleh. Siapa yang mengharamkan jual KW? Ya. Apa aja KW itu boleh. Dan rata-rata memang KW, ya kan? Emas KW aja banyak, ya kan? Ya tetap sendok, garpu, peso, gelas itu nggak boleh. Itu tetap apa? Walaupun itu garpu, sendok dipakai makan, itu justru yang kita makan berubah menjadi api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah tadi. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Wallahu ta'ala. Laki-laki nggak boleh memakai cincin emas. Pokoknya dari emas laki-laki itu nggak boleh, haram secara mutlak. Yang boleh itu perempuan secara mutlak. Kalau perempuan boleh,
Jangankan pakai emas di telinganya, di mulutnya aja boleh pakai emas. Hidungnya dicucuk pakai emas juga boleh. Maksudnya jadi perhiasan untuk wanita itu boleh. Asal tidak berlebihan maksudnya. Tidak berlebihan. Perhiasan itu kan boleh dipakai untuk mempercantik diri tapi tidak berlebihan. Wah, ini tangan kanan 2 kilo. Itu tangan kiri 3 kilo. Pincang ya kan. Itu nggak boleh. Telinga kanan beratnya 50 gram, telinga kiri 100 gram, ya jempol telinganya ya. Ya kita katakan boleh, tetapi itu adalah berlebihan, itu yang nggak boleh. Laki-laki itu hanya boleh cincin dari perak, itu pun cincin perak model laki-laki. Cincin perak kok modelnya perempuan, kembang-kembang ya sih. Permata laki-laki yang menyerupai perempuan itu tetap tidak boleh, walaupun itu dari perak. Hanya boleh cincin, itu pun modelnya model laki-laki. Laki-laki pakai gelang kaki ya nggak boleh, walaupun dari perak tetap tidak boleh. Gelang tangan walaupun dari perak tetap tidak boleh. Kalung, anting-anting apalagi, liontin apalagi nggak boleh. Allah Ta'ala jam berapa? Saya kira itu ya, kita cukupkan dulu. Allah Ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau transfer pahala terus-menerus? Ada peluang pahala jariah hanya dengan berdonasi pembelian handphone yang akan difungsikan admin ICBM untuk menginfokan poster kajian ke para jamaah, upload konten-konten dakwah ke media sosial, dokumentasi kegiatan-kegiatan di ICBM, pembuatan konten-konten video dakwah. Dengan datangnya para jamaah ke kajian melalui perantara info handphone, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala menuntut ilmu dari jamaah yang datang. Jadikan kesempatan beramal yang masih kita miliki sebagai bekal perjalanan panjang nanti. Mau transfer pahala terus-menerus? Ada peluang pahala jariah hanya dengan berdonasi pembelian handphone yang akan difungsikan admin ICBM untuk menginfokan poster kajian ke para jamaah, upload konten-konten dakwah ke media sosial, dokumentasi kegiatan-kegiatan di ICBM, pembuatan konten-konten video dakwah. Dengan datangnya para jamaah ke kajian melalui perantara info handphone, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala menuntut ilmu dari jamaah yang datang. Jadikan kesempatan